Demi membalas budi pada kampung halamannya, Tony rela nombok sendiri, tetap bersikeras membantu warga desa menjual tomat lewat siaran langsung. Namun warga justru termakan hasutan bos media yang licik, mengira Tony diam-diam mengambil keuntungan dari kerja keras mereka. Demi membalas dendam, mereka ingin menghancurkan reputasi Tony, bahkan membuatnya bangkrut total. Mereka pun percaya pada si bos media, dengan nekat menyuntikkan air ke dalam tomat secara berlebihan, bahkan mematikan AC gudang berisi ratusan ribu kilo tomat. Seluruh stok pun kehilangan kesegarannya. Tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya sedang menggali lubang untuk diri sendiri. Keesokan harinya, pelanggan yang membeli tomat mulai membanjiri siaran langsung Tony, mengeluh bahwa tomat yang dibeli tampak bagus di luar, tapi busuk di dalam. Mereka menuduh Tony menipu konsumen, melakukan promosi palsu, dan menuntut pengembalian uang penuh. Tony yang tidak tahu apa-apa langsung terkejut. Ia hanya bisa menenangkan para penonton, dan berjanji akan memberikan penjelasan yang masuk akal. Ia pun segera menutup siaran langsung. Namun saat menemui warga desa, ia justru diserang dengan amarah. Mereka menuduh Tony tak pernah kerja apapun, tapi ingin membagi hasil untuk mereka. Bahkan memuji si bos media sebagai orang baik, yang katanya sudah membongkar kebusukan Tony. Mendengar itu, Tony akhirnya sadar. Semua warga telah diperdaya oleh bos media. Salah satu pria berdiri dan berkata, "Bos itu sudah janji. Mulai sekarang mereka bisa siaran langsung sendiri, dan semua keuntungan jadi milik mereka. Tony tak akan dapat sepeser pun." Mendengar itu, Tony murka. Mengecam mereka tak tahu berterima kasih. Padahal dulu mereka yang memohon-mohon agar dibantu menjualkan hasil panen. Ia hanya iba dan karena itulah bersedia membantu. Namun pria itu balik menuduh. Katanya Tony setidaknya untung $5 per kilo. 3 juta kilo berarti $1,5 juta. Mereka tak sudi Tony untuk sebanyak itu tanpa kerja keras. Tony langsung membalas dengan marah. Mengatakan bahwa ia sama sekali tak ambil untung. Bahkan nombok sendiri untuk tiap siaran. Namun warga tetap tak percaya. Tony pun akhirnya pasrah dan langsung mentransfer seluruh uang hasil penjualan. Tapi seorang ibu berkata jumlahnya tidak cukup. Biaya listrik gudang juga harus ditanggung Tony, sebanyak $5.000. Dengan bangga ia berkata, untung saja dia mematikan AC gudang. Kalau tidak biayanya bisa lebih mahal. Mendengar itu, Tony terkejut bukan main. Ia memperingatkan mereka, kalau begitu tomat pasti akan busuk semua di gudang. Tapi warga menolak mendengarkan. Mereka menuduh Tony hanya iri, karena sekarang mereka bisa siaran langsung dan dapat uang sendiri. Tony pun tak ingin berdebat, langsung mentransfer biaya listrik, dan hanya berkata, suatu hari nanti mereka pasti akan menyesal. Namun si ibu malah mencibir, mengatakan bahwa mereka sudah menandatangani kontrak dengan bos media. Sekarang mereka semua adalah streamer resmi perusahaan, dan bahkan diberi akun dengan 1 juta pengikut. Mereka yakin bisa sepopuler Tony, bahkan lebih sukses dalam menjual. Baru saat itu, Tony menyadari semua kebenaran di balik kejadian ini. Asisten Tony pun buru-buru memperingatkan, bahwa orang awam seperti mereka tidak paham kontrak siaran langsung, dan bisa saja terkena pasal pelanggaran yang nilainya ratusan juta. Tapi warga tetap tidak percaya. Mereka yakin bos media adalah penyelamat mereka. Tony pun tak ingin buang waktu, langsung memberikan tempat siaran untuk mereka, dan ingin melihat berapa banyak yang bisa mereka jual. Warga desa pun penuh percaya diri, dengan gaya ala profesional membuka siaran langsung. Namun setelah belasan menit, tidak ada satupun penonton yang masuk. Seorang kakek berkata, baru mulai memang begitu, nanti juga ramai. Namun Tony berkata, siaran mereka tidak mungkin ramai, karena akun 1 juta pengikut itu, isinya hanya bot palsu. Asisten Tony menjelaskan, bahwa semua pengikut di akun itu hanya hasil manipulasi data, bukan manusia sungguhan. Bos media menggunakan cara ini untuk menjebak mereka menandatangani kontrak, dan setelah mereka melanggar, akan dikenakan denda hingga jutaan dolar. Namun warga tetap tidak percaya.